Masuk Islam saat hamil dan ditinggal suami. Memeluk Islam pada saat Bu Aisyah ini berada pada kondisi yang atau situasi yang sebenarnya sangat-sangat tidak nyaman gitu ya. Mohon maaf ya kalau saya boleh ceritakan sedikit ya. Bu Aisyah ini sekarang ini dalam kondisi hamil dan ditinggal oleh suaminya. Begitu betul Bu Aisyah? Bukan ditinggal juga sih, tapi saya yang meninggalkan karena Bu Aisyah meninggalkan. dia selingkuh. Nah, apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan satu, nikah lagi. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita membahas salah satu video daripada Dondi Tan yang membahas mengenai seorang mu'alaf yang katanya sudah ditinggalkan suami dalam keadaan hamil sesuai dengan thumbnail yang dibuat oleh Dondi Tan ya. Tetapi teman-teman sekalian, ternyata setelah saya cek itu ada kejanggalan. Ya, bukan suaminya yang meninggalkan Ibu Aisyah ini, tetapi Ibu Aisyah inilah yang meninggalkan suaminya karena alasan suaminya sudah selingkuh atau punya istri baru gitu ya. Nah teman-teman sekalian, nanti juga kita akan bahas apakah memang suami Ibu Aisyah salah karena punya istri atau mungkin punya perempuan lain sehingga Ibu Aisyah harus meninggalkan suaminya ya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk mendengarkan kemualafannya ya. Ternyata nanti dia ini sebenarnya bukan baru mualaf ya, sudah lama mualaf ya, sudah pernah disahadatkan, hanya saja katanya itu asal-asalan ya. Sahadatnya itu asal-asalan sehingga kali ini akan disahadatkan lagi oleh teman daripada Dondi Tan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita saksikan dulu video percakapan mereka berikut ini. Masuk Islam saat hamil dan ditinggal suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, subhanallah, Ibu Aisyah ini ingin berikrar ya, atau bersyahadat, dituntun nanti oleh Ibu Etika Nur, yang mana nanti sebenarnya ada kisah di belakangnya ya. Nanti Bu Etika akan mencoba menggali apa saja yang akan atau yang sudah dialami oleh Ibu Aisyah. Tetapi untuk mempersingkat waktu prosesi pensyahadatan, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya sama Ibu Aisyah ya. Apakah Bu Aisyah ini berkeinginan untuk bersyahadat atau memeluk agama Islam atas unsur paksaan? Enggak. Tidak ya? Karena memang udah mantap dan niat. Baik. Jadi atas kemauan sendiri ya? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Apakah keluarga Bu Aisyah ini mengetahui kalau Bu Aisyah ini masuk Islam? Belum. Baik. Dikarenakan Bu Aisyah ini adalah sudah dewasa. Iya. Jadi Bu Aisyah kan bisa mengambil keputusan sendiri ya. Jadi nanti jika orang tua atau keluarga besar menentang, Bu Aisyah nanti bisa menolak namun dengan cara yang paling lembut ya, gitu ya. Ingin kita share pada hari ini, sebenarnya Ibu Aisyah ini adalah boleh dibilang atau mengalami hal-hal yang kurang mengenakan ya. Namun alhamdulillahnya Ibu Aisyah ini memeluk Islam pada saat Bu Aisyah ini berada
pada kondisi yang atau situasi yang sebenarnya sangat-sangat tidak nyaman gitu ya. Mohon maaf ya kalau saya boleh ceritakan sedikit ya. Bu Aisyah ini sekarang ini dalam kondisi hamil dan ditinggal oleh suaminya, begitu betul Bu Aisyah? Bukan ditinggal juga sih, tapi saya yang meninggalkan karena Bu Aisyah meninggalkan. dia selingkuh. Jadi Bu Aisyah meninggalkan suami karena dia selingkuh. Ya, teman-teman sekalian, kita cut terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita melihat Dondi Tan sangat bahagia karena Ibu Aisyah ini adalah seorang Kristen dan bersahadat untuk masuk ke agama Islam dalam keadaan hamil dan juga sudah ditinggalkan oleh suaminya sesuai tabnail. Tetapi pada kenyataannya setelah kita menonton videonya teman-teman sekalian, Ibu Aisyah ini bukan ditinggalkan suami karena dalam kondisi hamil, tidak ya, tetapi Ibu Aisyahnya lah yang meninggalkan suaminya. Oke, sebelumnya kita akan kembali kepada pembahasan mereka yang dikatakan Dondi Tan bahwa apakah orang tuanya sudah mengetahui dia masuk Islam atau tidak. Ternyata teman-teman sekalian, Ibu Aisyah ini ya sudah ikut suaminya ke Islam sejak awal. Artinya ketika menikah dengan suaminya itu Ibu Aisyah sudah bersahadat dan sudah masuk ke agama Islam, ya. Dan kali ini dia bersahadat. Jadi ini adalah sahadatnya yang kedua kali ya. Saya tidak tahu bagaimana aturan tersebut ya. Tapi kenapa saya kemudian membahas hal ini teman-teman sekalian? Karena tentu saja hal ini Ustadz Dondi Tan itu mulai bangga ya. Artinya orang berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Karena selama ini kan kita lihat sendiri ya, video-video daripada Dondi Tan, Aristo, Ngaji Cerdas, Ahmad Kainama bangga sekali untuk membahas Alkitab. Dan mungkin dia akan berpikir bahwa ini adalah buah dari ceramah mereka ya, dan juga pembahasan mereka di YouTube ya. Nah, teman-teman sekalian, jelas di sini bahwa Ibu Aisyah ini sudah memiliki nama Islam. Jadi bisa kita katakan dia bukan seorang Kristen lagi ya. Lalu bagaimana mungkin dia harus bersahadat ulang ya. Dan kemudian kalau kita dengarkan tadi juga dari yang disampaikan oleh Ibu Aisyah bahwa dia yang meninggalkan suaminya karena suaminya selingkuh. Apakah ini tidak salah? Apakah ini ya Ibu Aisyah tidak mengambil keputusan yang salah? Bukankah di Islam diperbolehkan berpoligami? Bahkan saya pernah diskusi langsung dengan Dondi Tan lewat SMS teman-teman sekalian, dan membahas soal poligami ya, walaupun tidak terlalu lama karena malam pada waktu itu, dan saya telepon tidak diangkat. Karena apa? Karena dia katakan istri saya dan anak saya lagi tidur. Jadi di lain waktu saja. Yang penting kita chat aja kalau mau chat ya. Dan jadi teman-teman sekalian, kata Dondi Tan itu dihalalkan poligami. Dan bukan hanya Dondi Tan yang membenarkan hal itu teman-teman sekalian, juga Ustadz Abdul Somad yang membenarkan untuk berpoligami. Bahkan ketika dia pindah ke kota si B, dia di kota A punya istri, pindah ke kota B, dia nikah lagi, sah. Kemudian dia pindah lagi kemana, menikah lagi di situ, sah. Ya, untuk ketiga kalinya. Kemudian dia pindah lagi ke kota si Anu, ya, dia menikah lagi, itu sah tanpa sepengetahuan istri, tidak perlu izin istri, itu sah. Yang tidak sah itu kalau dia menikah yang kelima kali, itu tidak sah menurut Ustadz Abdul Somad. Nah teman-teman sekalian, untuk membenarkan hal ini dulu, karena jangan dipikir nanti saya yang mengada-ngada, kita dengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad berikut ini. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Oke, teman-teman sekalian, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa itu sah-sah saja untuk menikah berpoligami tanpa sepengetahuan istri. Nah kalau kali ini Ibu Aisyah dengan menyatakan bahwa
karena suaminya selingkuh, dia ceraikan suaminya atau tinggalkan suaminya walaupun dalam keadaan hamil. Walaupun Dondita berkata alhamdulillahnya ya, masya Allah ya, dia masuk Islam dalam keadaan hamil dan ditinggal suami gitu ya. Dapat hidayah saat hamil dan saat ditinggal suami. Itu suatu kebanggaan daripada Dondita. Nah teman-teman sekalian, ini yang akan kita herankan kepada Ibu Aisyah sebagai seorang Kristen terlebih sebelumnya ya. Karena nanti kita akan tonton, dia katakan bahwasanya dia adalah Kristen sejak awal, kemudian dia menikah dan masuk Islam ikut suami, ikut agama suami. Dia bersahadat. Walaupun katanya tidak ada niat di sana ya. Di videonya nanti dikatakan tidak ada niat, belum ada sertifikatnya juga. Karena dipikir Dondita dia tidak pernah bersahadat dan tidak pernah masuk Islam. Dondita berpikir dia ini adalah Kristen, lalu baru pertama kali masuk ke agama Islam karena ditinggal oleh suami dalam keadaan hamil. Ternyata faktanya berbeda teman-teman sekalian. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad sangat bertentangan dengan keputusan yang dilakukan, yang diambil oleh Ibu Aisyah. Dengan meninggalkan suaminya karena suaminya selingkuh atau menikah lagi atau berpoligami gitu ya. Padahal ajaran Islam sesuai dengan pengakuan Ustadz Abdul Somad sebagai Ustadz bahwa itu dibenarkan. Ya. Yang tidak sah itu kalau 5 kali katanya. Ya, seharusnya Ibu Aisyah tidak meninggalkan suami. Harusnya bersyukur dong kalau suami bisa berpoligami sehingga dia tidak berbuat maksiat, dia tidak berzina sembarangan karena dia menikah lagi dan menikah lagi. Jadi keputusannya kalau kamu melihat dia untuk selingkuh, seharusnya Anda bujuk dia supaya menikahi saja. Asal supaya tidak jatuh terus dalam dosa. Karena toh juga di agama yang Anda anut, bertahun-tahun, berbulan-bulan Anda bersama-sama dengan suamimu, Anda bersahadat untuk masuk ke agama Islam, tinggalkan Kristen, ya. Kenapa baru sekarang? Apakah dulu Anda tidak pernah berpikir kalau ketika Anda menikah dengan Muslim, diperbolehkan padanya untuk menikah lagi, sampai menikah keempat kali. Kelima kali tak sah kata Ustaz Abdul Somad. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Aisyah soal dia meninggalkan suaminya? Kita tonton video berikut ini. Padahal dulu Bu Aisyah pada waktu menikah itu ya seolah-olah seperti masuk Islam gitu ya. Iya. Ikut suami. Jadi ikut suami. Ikut Yang suami. pertama menikah itu ya karena ikut suami gitu kan. Tapi pada waktu tidak bersyahadat pada waktu. Bersyahadat tapi cuman maksudnya ya pada saat itu juga enggak hanya jadi belum ada sertifikat. belum ada sertifikat. Belum niat tulus juga, belum niat. Belum ada Belum keniatan. belajar Islam juga. Belum. Oh, jadi waktu masuk Islam dulu ikut suami, belum niat ya, belum mantap gitu ya. Akhirnya setelah sudah bercerai dengan suami saat ini, meninggalkan suami, lalu sekarang punya niat, udah mantap juga dalam Islamnya, sehingga saat ini bersahadat di depan Dondita. Nah, teman-teman sekalian, apa nilai positif yang kita bisa ambil di sini? Nilai positifnya adalah jangan ikut agama karena terpaksa. Jangan ikuti sebuah agama kalau tidak mengerti apa-apa. Anda harus paham agama yang Anda anut, pengajarannya, aturannya. Anda harus pahami dulu, baru Anda bisa mengambil keputusan untuk ikut agama manapun. Jadi juga pelajaran berharga buat perempuan-perempuan Kristen ya. Anda jangan jual Tuhan Yesus Kristus hanya karena ikut suami yang ganteng, punya kekayaan, punya mobil, punya motor, punya pekerjaan yang baik, keluarga yang mantap gitu ya. Jangan sampai kita menjual Tuhan Yesus karena itu, karena Anda akan menyesal. Seperti Ibu Aisyah ini teman-teman sekalian, jika dia adalah seorang Kristen, karena dikatakan baru masuk Islam ini, berarti agamanya ya biasanya itu dari Kristen ya sebelumnya. Karena orang Kristen pastinya akan masuk ke agama Islam ya, seperti Ibu Aisyah ini. Maka ketika Anda memeluk agama Islam, Anda harus pahami, jangan sampai keliru seperti Ibu Aisyah ini.
Ya, dia baru tahu ternyata suaminya itu mau sama perempuan lain lagi. Ya, Anda harus tahu bahwa di dalam Islam diperbolehkan untuk menikah sampai 4 kali tanpa sepengetahuan istri. Sekali lagi, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan daripada istri pertama. Kemanapun laki-lakimu, suamimu pergi, dia akan menikah lagi di sana. Anda jangan tanya, karena itu diperbolehkan. Ya, sekali lagi kita dengarkan Ustaz Abdul Somad untuk mengakhiri video kali ini. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan satu, nikah lagi.